Ini adalah cara gua untuk dapetin 50 juta pertama gua pada usia 24 tahun. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, kenapa nggak 100 juta aja bang? Kenapa nggak 500 juta aja? Nggak guys, gua pengen kalian tuh fokus untuk dapetin yang paling gampang diraih dulu, yaitu 50 juta. Karena banyak dari kalian yang kecapean untuk mikirin 100 juta pertama. 100 juta pertama itu benar-benar lumayan mengkikis semua tenaga kita ya. Untuk memikirkannya pun kayaknya susah banget gitu. Tapi gue bakalan turunin ke angka 50 juta agar kalian tuh benar-benar terbayang gitu. Gampang untuk dapetinnya 50 juta pertama itu guys. Asal kalian tahu cara mainnya. Dan di sini disclaimer, gue bakalan ceritain gimana caranya gue dapetin 50 juta pertama gue. Yang basically itu berdasarkan dari pengalaman gue sendiri. Jadi kalau kalian pengen ngikutin cara gue atau nggak ngikutin cara gue, atau kalian cuma ingin tahu gimana cara gue dapetinnya aja, it's okay, terserah kalian. Gue cuman sharing di sini dan semoga kalian suka dengan video ini. Jadi pertama kalinya untuk gue dapetin 50 juta pertama itu, gue melangkah masuk ke dalam kategori bisnis guys. Ya betul, bisnis. Karena gue orangnya benar-benar anti 9 to 5 ya. Jadi gue benar-benar beres kuliah langsung bisnis guys. Yang pertama itu modalnya gue dimodalin sama orang tua gue sebesar 15 juta dan itu pun hutang ya guys. Jadi gue pertama kali bikin bisnis itu yaitu F&B guys. Dan itu merupakan kesalahan besar gue. Kenapa gue bodoh banget buat masuk ke ranah makanan. Yang dimana itu barrier to entry-nya tuh bener-bener tipis banget. Jadi orang-orang tuh gampang buat masuk, gampang buat bersaing. Karena waktu itu gue bikin restoran yang namanya Chicken Tantrum guys. Chicken Tantrum itu bergelut di menu yang namanya ayam geprek. Di sekitaran daerah gue jualan aja itu udah ada mungkin ya round 20 or 25 pesaing ya dari ayam geprek, yaitu dari radius 2 km doang cuy. Jadi benar-benar susah banget dan itu merupakan sebuah kebodohan kenapa gua masuk ke F&B. Di situ gua bangkrut guys, singkat cerita ya, cuman 1 tahun lebih gua bangkrut dan gua balikin semua uang orang tua gua. Yang gua sisain cuman hasil dari keuntungan gua. Yang pertama kesulitannya itu adalah pesaingnya banyak. Yang kedua itu dari SDM-nya benar-benar susah banget. Sekalinya yang paling ngerti gimana cara masaknya itu gak masuk, itu susah banget cuy. Itu udah bener-bener PR. Gua harus turun tangan di sana ya. Dan bener-bener gua harus datang hadir ke restoran tersebut agar semua operasional tuh bener-bener terkendali. Yang which is itu bener-bener nguras tenaga banget dan itu nggak proper banget buat gua jadiin sebuah wadah gua untuk dapetin 50 juta pertama. Akhirnya gua memutuskan untuk tutupin aja karena bener-bener susah banget guys. Sebenarnya untung, cuman susah banget gitu, susah aja nggak tahu karena gue nggak ada basicnya guys. Karena gue lulusan dari hubungan internasional, kalian bayangin tiba-tiba hajar ke F&B, itu which is bener-bener buta banget ya. Gue aja bener-bener develop menu aja cuman 2 bulan kali ya. 2 bulan gue belajar gimana caranya masak ayam geprek dan sebenarnya enak, cuman pesaingnya karena banyak dan produknya unik-unik, jadi gue kalah saing. Dan itulah merupakan bisnis pertama gue. Dan selanjutnya dari hasil keuntungan 15 juta, 20 juta, gue ambil sebagiannya, yaitu 6 jutanya guys, buat pakai bisnis yang lainnya, yaitu bisnis parfum. Nah, di sini gue udah mulai ngerti nih cara mainnya bisnis tuh. Jadi kalau kalian pengen ngedapetin sebuah pasar, kalian tuh harus main di bisnis yang barrier to entry-nya agak tinggi. Atau kalau bisa sekalian tinggi banget, yang hanya kalian yang bisa jalanin bisnis tersebut. Contohnya gue masuk ke ranah parfum. Parfum waktu itu banyak banget yang menggunakan parfum KW. Kalau nggak KW itu refillan guys. Yang dimana banyak banget dari warga Indonesia ya. Karena gue jualannya online jadi meluas, melebar banget ke seluruh Indonesia. Banyak banget yang mengeluhkan kenapa Indonesia itu nggak ada parfum yang harganya terjangkau tapi desain wanginya tuh berdasarkan dari uji lab sendiri guys. Yang which is cuman gue waktu itu yang memiliki hal tersebut. Kalau kalian pengen tahu produknya kayak gimana, ini salah satu contoh bungkusnya kayak gini. Gue nggak bakal kasih tahu mereknya apa karena gue takut nanti algoritmanya kacau ya, karena banyak orang yang cuman pengen kepo dapetin info tentang brandnya tapi nggak beli, itu bakal bikin hancur algoritmanya guys. Jadi gue cuman bisa kasih tunjuk nih bungkusnya ya, dan ini menghasilkan 50 juta pertama gue karena yaitu gue tuh harus membuat sebuah produk yang dimana diinginkan oleh para konsumen gue, yaitu parfum yang memiliki desainer parfumnya. Jadi kita tuh bikin di lab guys, wanginya tuh benar-benar bikin di lab, bukan dupe, bukan apapun itu, pokoknya kita racik sendiri dari semua materialnya, kita ekstrak, jadilah sebuah parfum. Dan harganya itu yang paling terjangkau, which is gua menang di sektor tersebut. Jadi gua tuh memfulfill atau mengisi keinginan dari para konsumen supaya mereka tuh terpenuhi gitu, rasa hasrat ingin membelinya gitu guys. Jadi di sini gua bakalan ngasih tips buat kalian. Jadi kalau kalian ingin berbisnis, kalian tuh harus tahu dulu
apa sih yang diinginkan oleh masyarakat di sekitar kalian. Dan kalian harus tahu kalau barrier to entry-nya tuh harus ya minimal sedang ke tinggi lah, jangan rendah banget guys, karena orang-orang bakalan susah buat masuk ke ranah tersebut. Jadi hanya bisnis kalian lah yang mampu mengisi keinginan masyarakat tersebut. Itu merupakan yang pertama. Tips yang kedua adalah kalian tuh harus mempunyai rasa obses atau terobsesi terhadap produk kalian sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya nih, kayak gue punya produk parfum. Gue tuh greget gitu guys, gue tuh pengen orang lain tuh nyobain kalau ada loh parfum yang murah, harganya tuh ratusan ribu, nggak lebih dari 100 ribu, tapi itu tuh berdasarkan dari racikan kita sendiri, which is bukan refill, bukan dupe, bukan replika. Jadi benar-benar pure kita yang buat sendiri, semua materialnya kita yang ekstrak sendiri, dan jadilah satu botol parfum yang kalian harus coba. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalian tuh harus menanamkan rasa obsesi terhadap produk kalian sendiri. Dan jangan jadikan uang itu sebagai tujuan akhir. Ingat ya, kalian harus obses terhadap produk kalian dan jangan jadikan uang itu sebagai tujuan akhir kalian. Misalnya, kalian punya produk A, kalian tuh pengen produk ini tuh terjual agar kalian dapetin duit. Nah, itu jangan guys. Kalian harus fokus ke produknya dulu dan terhadap masyarakat di sekitar kalian. Jadi kalau kalian punya produk A, kalian tuh harus greget, harus punya obsesi. Kalau produk kalian tuh sebenarnya bagus loh buat mereka loh. Jangan sampai masyarakat tuh nggak tahu tentang produk gua loh, karena produk gua tuh bener-bener useful buat mereka. Nah, kalian tuh harus berpikir seperti itu. Karena kalau kalian memikirkan hal tersebut, kalian bisa mark up harganya guys. Bener-bener kalian tuh fleksibel. Nggak usah perang harga, kalian nggak usah turunin harga gimana-gimana, ngadain promo terus-menerus. Enggak. Mereka bakalan datang ke kalian sendiri. Contohnya gua udah bener-bener merasakan hal tersebut. Makanya, waktu pas gua umur 24 itu, gua bisa dapetin uang 50 juta pertama gua tanpa gua harus memikirkan gimana caranya supaya gua tuh cepet-cepet dapetin 50 juta tersebut. Ngerti gak? Jadi gua tuh harus terobsesi terhadap produk gua. Kalau produk gua tuh bisa loh nyelesain masalah yang kalian selama ini inginkan. Gitu loh guys. Jadi mikirnya tuh harus ke produknya dan ke manfaat dari produknya terhadap masyarakat gitu. Oke? Jadi clear ya, itu merupakan caranya supaya kalian itu bisa mendapatkan 50 juta pertama kalian. Dan kalau kalian misalnya mau milih jalur lain, misalnya kalian pengen 9 to 5 atau jadi kru di suatu perusahaan, terserah guys, karena pilihan ada di tangan kalian. Kalau kalian mau tahu proyeksinya kayak gimana, kalau kalian jadi seorang kru di suatu perusahaan, kalian dapetinnya ya gajinya stagnan gitu guys. Jadi misalnya 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kalau kalian misalnya pengusaha, memang awalnya pahit dulu guys. Tapi lama-kelamaan itu menggulung ya, atau namanya compounding. Jadi misalnya awalnya cuma untung 200 ribu, di bulan kedua untungnya 1 juta, di bulan ketiga untungnya jadi 4 juta, di bulan keempat jadi untungnya 10 juta, maybe, I don't know. Gue lebih seneng kalau gue tuh memiliki penghasilan yang fluktuatif guys. Jadi kadang bisa 10 juta, kadang bisa 40 juta, kadang bisa 2 juta, kadang bisa 8 juta, jadi nggak monoton gitu, nggak 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Enggak guys. Jadi gue tuh lebih senang yang ada ceritanya gitu guys. Yang ada pahitnya, yang ada manisnya. Jadi gue lebih pilih jadi seorang entrepreneur daripada seorang kru dari suatu perusahaan. So, semua tergantung kalian, terserah kalian. Tapi di video ini gue cuma mau ngasih tahu ke kalian tentang pengalaman gue untuk dapetin 50 juta pertama gue. Which is sebenarnya udah lebih guys. Karena itu pada umur 24 tahun ya. Sekarang tuh udah 26 guys. Jadi ya itu cuma sharing pengalaman doang. Tapi tips gue, jangan sampai kalian masuk ke ranah yang salah, oke? Jangan sampai kalian masuk ke bisnis yang barrier to entry-nya tuh tipis banget, yang gampang banget untuk dilangkahin sama orang-orang. Jadi good luck buat kalian, semoga kalian bisa dapetin 50 juta pertama kalian, karena gua bikin video ini agak sedikit sedih ya, karena orang-orang yang memiliki 100 juta di rekeningnya tuh cuman berapa persen gitu. Datanya ada di sini. Gue cuman pengen kalian tuh bisa sukses, dapetin apa yang kalian mau, dan kalian terbebas dari apa yang kalian tidak inginkan. Oke, so yeah, thank you so much for watching, dan semoga video ini bermanfaat. Kalian bisa subscribe channel ini dan bisa like video ini kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka, tinggal dislike aja, nggak apa-apa. Gua nggak peduli sebenarnya, karena gua nggak nyari uang dari sini guys. Karena gua hidup bukan dari YouTube guys. Oke, jadi thank you so much. See you guys in the next video. Ciao.